Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik cerita orang Manado yang ada di Amerika dan Kanada. Dan tentu sesuai dengan tema, berarti saat ini saya telah mengundang ya, atau bersama, kali ini via Zoom ya. Ini via Zoom, bincang-bincang dengan dua narasumber yang merupakan orang Manado, orang Sulawesi Utara, yang saat ini bermukim atau merantau di Amerika dan Kanada. Dan Tribuner, seperti biasa sebelum saya mengajak kedua narasumber yaitu Ibu Paula dan Ibu Nita untuk bincang-bincang, tentu saya akan berikan kesempatan seperti biasa untuk memperkenalkan diri. Pertama saya beri kesempatan kepada Ibu Paula untuk memperkenalkan diri, Paula Sinyal untuk memperkenalkan diri singkat, kemudian Ibu Nita. Dipersilakan. Bung Aswin, Oh, selamat pagi. Di sini pagi. Masih jam pagi ya, ya. 7. Ini di Manado Jam malam 8 ya, pagi. lagi. Nah, Manado Ya, ya. malam. Ya, selamat bakudapa semua Tribuners di Manado dan sekitarnya. Orang ini senang sekali boleh dapat undang dari Bung Aswin, bisa bercerita di sini. Tadi Bung Aswin so perkenalkan Pak kita, Oh, tapi nama Paula Sinyal. Kita besar lahir di Manado. Kita pe hobi makan rica, jadi susah memang muta hilang dialek Manado. Kita di sini somo anam somo bajalang 7 tahun ya dari 2016. Pertama iseng-iseng datang sini ya lama-lama tak terus. Tak terus karena kerja di sini dan mulai beraktivitas di sini. Senang juga sih, cuma kangen Manado. Makanya Bung Aswin ini datang undang Pak orang ini, undang Pak kita ya terobati sedikit dan minimal tapi ya, bahasa Manado tak keluar ulang. tak ikut. Kira-kira begitu, Sto. Iya. Nama Ya, sudah kan silakan tadi Bu Bung Nita. Aswin so kasih kenal tuh, iya. Bu Nita sekarang. Selamat pagi di Amerika, selamat malam di Manado, Kang. Uh, kita nama sebelum datang ke Amerika. Anita Bangalino, mar di Amerika Anita Saseman karena ikopa itu. Di Amerika 20 tahun. Dulu di Manado wartawan. Wartawan untuk waktu itu harian Solo Merdeka. Sekarang di Amerika sebagai nurse practitioner. Bahasa Manado tetap lancar. Mau 20 tahun, Iya. 30 tahun, mau hilang-hilang itu. Masih pakai rica tuh, Dit? Laju. Masih jadi Pak kirim dari Manado rica. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya. Perkenalan singkat dari Ibu Paula dan Ibu Nita. Saya ke Bu Paula. Paula tadi sudah 6 tahun ya di Kanada, salah satu kota di Kanada. Mungkin boleh berbagi cerita. Tadi kan saya tahu Bu Paula di Indonesia pernah anggota DPR RI juga ya, anggota DPR RI. Berapa tahun lalu. Dan cukup dikenal lah dalam berbagai aktivitas. Kemudian saat ini berada jauh di Kanada. Gimana pertama kali ketika di Kanada? Tentu kan mungkin ketika tadi bilang iseng-iseng, artinya mungkin sebagai turis, sebagai wisata di sana, kemudian ya berubah mencari kerja. Saya kira tidak mudah kan, kebiasaan-kebiasaan di Indonesia yang mungkin biasa senang karena ada keluarga, ada kerabat. Ketika di Kanada kan bahasa juga berbeda, kultur berbeda. Boleh tidak diceritakan ke Tribunal? Iya, Bung Aswin. Rupa Bung Aswin dia bilang tadi semua serba susah. Iya, Mulai iya. pertama di sini, pertama lihat Mau orang, pakai bahasa waduh. Manado boleh ini, no? Karena ini kebanyakan yang nonton orang Manado. Oh, begitu ya. Jadi pertama kali datang di sini memang susah. Baru lihat orang, aduh kayak pada kuli berbeda dengan kita ya. Itu jo satu kesusahan tersendiri tuh. Baru dong bicara tuh, aduh kita mesti menyewa apa ya? Biasa lancar bahasa Manado, so mesti pakai nih bahasa asing tuh. Jadi ya semulai Di Kanada bahasa apa? Dia belajar. utama bahasa apa? Inggris atau? Di Kanada
dia ada dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, bahasa Perancis itu setengah kumur-kumur. Kalau bahasa Inggris orang masih boleh mengerti. Nah, bahasa Perancis susah di telinga apa kita sampai dunia sekarang. Nah, itu komang kesusahan tersendiri lagi. Itu pertama. Terus kedua, mulai adaptasi dengan makanan. Makanan, aduh kita bilang ini bahaya, ini makanan ini kalau tidak ada rica. Jadi pergi hunting di semua supermarket, baku dapat yang rica. DP harga memang harga satu karung di sana, dapat di sini itu cuma 10 biji. Mar sudah, yang penting rica. Yang penting di mulu barasa sedap dang toh karena orang Manado. Itu kesusahan sendiri. Ada banyak lagi kesusahan. Terus yang paling susah lagi di sini adaptasi dengan cuaca. Pertama itu mesti dengan orang, kedua dengan makanan, ketiga cuaca. Di Kanada sini ini cuacanya cukup ekstrim ya. Dia punya cuaca ada 4 musim dan musim paling panjang itu musim dingin. Sampai sekarang ini semua masuk summer, ini angin masih dapat takut DP dingin. Kita mesti keluar, mesti pakai jaket. Aduh, sebulan apa ini? Sebulan Mei. Jadi memang adaptasi itu yang nyenak mudah. Belum kalau dingin itu hidung lengkali jaba darah sendiri. Aduh, kenapa dia berdarah? Memang kutik begitu. Atau aduh, kenapa kita leher so serak tapi suara. Oh, so masuk dingin ini. Terpaksa mesti import lagi kamar itu minyak kayu putih, segala minyak mesti ada di sini. Karena apa? Doh, memang tulang Manado toh ini boleh masuk dingin ya nak lahir di sini jadi ini tulang DP konstruksi memang konstruksi Manado dah kalau orang-orang lahir di sini dia tahan banting dia punya konstruksi tulang dengan sama DP kehidupan itu siap for dingin di sini memang cukup ekstrim kalau dingin dan panas kalau panas panas sekali lebih panas dari Manado mar sampai sekarang masih berasa DP dingin semua setengah tahun jadi kita nih tahu kapan DP panas. Ya, itu kesulitan di sini. Yang lainnya ya kalau mau cari kerja di sini, semua di sini banyak peluang kerja. Cuma memang bahasa yang dorang minta mesti bahasa Inggris bukan bahasa Manado. Jadi mesti lebih banyak ini latihan bahasa Inggris. Terus badengar. Badengar itu paling susah mungkin tongpe tamang satu ibu Nita komdan Nita nyanda susah pakai bahasa Inggris toh karena so biasa bicara dengan badengar aduh kita biar bicara mar badengar kali mesti ya mesti pasang telinga kok jadi dengar baik-baik apa ini dong bilang kan karena susah ada Inggris yang actionnya Inggris ada Inggris yang actionnya no kita Inggris action Manado bagaimana mau cocok dengan dorang lain kali bicara kita sebagai oh iyo ya ampun salah tuh deh itu hal-hal yang di luar orang perkiraan mar enjoy di sini karena Kanada cukup luas dia lebih luas dari Amerika dia negara kedua setelah Rusia yang punya luas daerah terbesar di dunia terus dia punya banyak sekali keunikan di sini pertama jumlah populasi orangnya lebih sedikit dibanding dia peluas daratan kong kemana-mana kita masih bisa lihat macam-macam binatang dan di sini ada rusa lah, ada bison yang besar, terus ada binatang paling kecil, ada yang paling besar, boleh orang lihat di Kanada di sini. Terus apa lah ya? Banyak hutan, masih banyak hutan, cukup dilindungi. Terus ada hal yang unik di sini. Di sini kan bekas negara persemakmuran, dia negara persemakmuran di Inggris bekas negara teritorinya Inggris. Jadi di sini sangat hargai sekali itu ratu dan segala histori mengenai kerajaan Inggris itu di sini kental sekali dengan Inggris. Ya, dengan ratu. Nah, di sini ada satu binatang yang tidak bisa orang ganggu sama sekali. Itu bebek. Bayangkan itu di sini ada bebek yang di mana-mana orang boleh lihat. Marni boleh orang kore pa dia, berani kore panjara. Karena itu ternyata ratu kesukaan tuh binatang tuh dia. Jadi aduh kalau ada bebek bapotong, oto-oto mesti berhenti. Tunggu dia kelar bapotong baru dong boleh lewat. Kok nih boleh? Di Manado kalau dia bebek.
langsung belanga itu. Di sini nih boleh, ada DP hukum, ada ini. Ya itu tuh hal-hal unik dang di sini. Yang lain ya Jadi bebek binatang sama. yang dilindungi di Kanada ya. Oh iya, nah, sangat-sangat. Dan di sini hidupnya bebas, di mana-mana tuh boleh lihat bebek. Segala macam burung, tiap pagi kita boleh dengar DP suara. Oh, ada burung ini. Aduh, bagus sekali DP ini. Marni boleh kore pada orang. Berani kore, ada DP sanksi dan ya ampun kita terus dapat ingat. Aduh, kalau di Manado ini nih bebek-bebek berapa berapa belanga ini, berapa kilo rica ini boleh di sini nih boleh sama sekali. Ya begitu no, DP unik dan DP cerita yang sedikit berbeda dengan di Manado. Tapi Manado bikin kangen sekali. Di jauh sini Tetap kalau bikin bilang tanah Manado, aduh, kelahiran ya. iyo, biar bagaimana itu tanah kelahiran. 6 tahun di sini ya cukup lama. Pertama 1 tahun masih suka aja, aduh, Jamal Lele Air Mata kalau dengar lagu Manado. Terus keduanya anak muda juga adaptasi dengan orang-orang di sini. Di sini ada orang Manado, cuma 10 keluarga. Di seantero London di sini cuma sekitar begitu. Dan itu perlu adaptasi juga karena orang-orang Manado di sini kan nyanda nyanda apa selama ndak tinggal di Manado. Jadi ada beberapa dompet London, apa Kanada, salah dompet satu kota ya di Kanada ya. ya, Kanada itu kan ada beberapa teritori ya. Kita termasuk di salah satu wilayah yang namanya Ontario. Nah, itu kota kota terbesar sesudah Toronto ya London. Nah, kita di London. Dari Toronto itu sekitar 2 jam lagi ke sini. Nah, itu berbatasan dengan Amerika, Detroit, apa ya, Chicago mungkin. Kita belum pernah ke sana. Ini kita baru mau coba, mau ke Arizona. Kita mau ke Tamang Bay. Ini Ibu Nita ini Komdan Nita ini tapi Tamang dari masih Kacili. Orang sama-sama tinggal di Jalan Siswa. Jadi besar Oh, besar besar di sana tong dua. Baron Ron di antara lorong-lorong itu orang dua itu. Sekarang jalan Baron di siswa sini. ya. Begitu DP sekilas dan cerita. Oke, oke. Mungkin ini ke Bu Nita dulu ya, Nita ya. Nah, kalau mau dengar cerita dari Amerika ini, Bu Nita, Let's see. gimana Bu Nita pertama Ini- kali ke Amerika, kemudian gimana untuk ya survive di sana lah. Ya, waktu baru datang di Amerika 20 tahun lalu, yang paling susah karena tinggal di Florida, orang Amerika di Florida biasanya punya Southern accent, orang bilang di sini. Jadi ada dialek sendiri, macam di Manado bahasa Manado dan begitu. Di South Amerika, bagian selatan Amerika, orang bahasa Inggris tapi banyak yang punya aksen Southern. Jadi itu agak susah kalau orang nggak biasa bahasa Aksen Inggris. ya. Jadi susah sekali dia mengerti apa dia bilang kan. Dapat dengar juga kita kira tapi bahasa Inggris so bagus, tapi kita nak mengerti apa dia bilang. Karena waktu di Indonesia dulu masih waktu kuliah di Unsrat, banyak orang-orang yang datang minta tolong buat translate akan dorang pe textbook sama semua. Jadi kita pikir aduh tapi bahasa Inggris gagal ini dia. Sampai di Amerika kita tahu bahasa Inggris. Jadi bodoh. Waktu dulu di Manado waktu itu kan jaga jadi dan free turis guide begitu. Karena tahu baru sampai di sini, aduh nyanet kota tahu bahasa Inggris. Jadi ada kenapa dialek khusus dari misalnya di Florida dorang petil dan dorang bahasa Manado bilang dia dialek lain. Jadi DP kata-kata dapat dengar lain, DP pronunciation lain. Jadi banget. Beneran bercerita cepat juga. Seplang cepat. Jadi Jadi biasanya kalau biar nak mengerti cuma aja yes, oke. Oke, nanti saya mengerti sendiri. Kok bagaimana kau jadi tentara? Kau masuk tentara? Apa wajib militer atau apa? Jadi di Amerika ada program untuk kalau mau suka ke sekolah bisa lewat cari beasiswa atau dapat student loan, jadi pinjam doi dari negara kasih doi atau join masuk militer. Jadi kita masuk militer supaya tentara Amerika bayar kita S2. Jadi itu istilah STREP program.
Jadi orang bayar kita pergi kuliah, jadi dapat tuition, jadi di setiap bulan dapat duit, biarpun tidak pergi duti, tapi dia bayar uang sekolah, bayar uang keperluan hari-hari. Sebagai gantinya itu 8 tahun kontrak dengan tentara Amerika. Jadi tahun kemarin selesai kontrak, jadi sekarang sudah veteran. Veteran masih muda begini. Bisa continue sih. Jadi ada orang yang decided lah, yang mau tinggal berkarir, tapi kita karena punya karir sipil juga, jadi bagi waktunya sudah. Tentara begitu selama 8 tahun misalnya, itu digaji negara Amerika. Ya, jadi pegawai federal pemerintah Amerika. Kalau bisa tahu, bisa itu besarannya dalam kisaran berapa? Maksudnya gaji? Jadi tentara di sana. Oh, tergantung pangkat ya. Jadi setiap gaji itu tergantung pangkat. Juga kalau orang yang sudah menikah dan punya keluarga, mereka ada benefit supaya bisa support ke keluarganya. Jadi ada housing benefit. Jadi dia kasih duit untuk bayar rumah, keperluan hari-hari, beli bensin dan lain-lain. Jadi ada DP, bisa selain gaji ada juga ekstra. Kalau kapten, kita pangkat terakhir kapten. Sebelum keluar, berapa sih kapten di Amerika? Tapi juga tergantung skill ya. Jadi kapten yang punya special skill ada juga ekstra, ada bayaran tambah lagi ekstra on top of the salary. Kebetulan kita punya skill dianggap kritikal dalam tentara Amerika, karena kita psychiatric nurse practitioner, jadi mental health, semacam psychiatrist kalau di Indonesia. Dan kan tentara Amerika selalu dalam perang, jadi kami mental health-nya itu sangat diutamakan untuk prajurit-prajuritnya. Jadi posisi sebagai psychiatrist sangat utama di dalam tentara Amerika. Jadi kita dapat a special skill. What's the term? Bu Dita, ini menarik. Kalau di Indonesia kan rata-rata kalau salah, kalau dia tentara dia pensiun di 56 tahun. Kalau di Amerika itu gimana? Ada usia tertentu, kemudian atau gimana? Kalau untuk bergabung ada waiver. Kalau punya keahlian khusus, dia punya waiver. Istilahnya biarpun umurnya sudah melampaui peraturan, tapi masih bisa bergabung selama punya special skill. Jadi kalau untuk jadi perwira di tentara Amerika harus batasan umur 37 tahun. Tapi kalau punya special skill, biarpun sudah di atas 40, mereka tetap terima. Karena yang dia perlukan skillnya itu orang tersebut. Ya, karena kalau misalnya dokter kan atau surgeon, dia tidak perlu di front, dia tidak perlu di barisan depan kan, dia di rumah sakit. Jadi dia tidak perlu umur 30 tahun, 37 tahun, biarpun dia sudah 50 tahun, justru lebih bagus, sudah lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman. Jadi itu waiver, jadi istilahnya. Apa kata dia bahasa Manado kalau waiver? Semacam we can forget what is waiver? Sorry, lupa bahasa Manadonya. Selama di Amerika, bingung. Kan begitu, biarpun umur sudah lewat masih boleh masuk. Yang penting punya keahlian khusus. Kalian ya, Bu Dita, tadi kalau Ibu Paula kan bilang salah satu yang menyenangkan di Kanada, di Ontario adalah jalan kemana-mana kan kelihatan ada burung-burung, ada ini sangat natural dengan keadaan alam di sana ya. Walaupun musim dingin ini, tapi hewan-hewan, saya bayangkan bahwa hewan-hewan kalau di Kanada itu kayaknya dilindungi dan sangat bebas, sangat ini ya. Kalau di Amerika apa yang kira-kira yang menyenangkan? Iya. Di Amerika juga banyak
mungkin agak mungkin ada lebih untung dari Kanada karena kita punya macam saya tinggal di Arizona di selatan, cuacanya sangat beda utara, atau yang di East Coast sama West Coast beda juga cuacanya. Jadi kebetulan kita sudah tinggal karena waktu masih aktif di tentara, pindah-pindah, jadi di Florida, Virginia, Washington DC, Washington State, Seattle, Arizona. Jadi itu macam di Arizona kita punya gurun. Di sini di daerah gurun, tapi kalau ke utara Arizona, di sana Sedona atau mungkin yang terkenal Grand Canyon, dia punya kalau musim dingin salju juga di sana. Kalau di tempat saya tinggal di Phoenix tidak ada salju, jarang sekali ada salju. Tapi kalau misalnya ke utara, Washington State, Seattle, banyak orang Manado by the way di Seattle. Kalau di Seattle itu punya 4 musim. Jadi punya semua itu bagian utara semua ada salju, ada musim semi, ada semua musim gugur, musim panas. Arizona berapa musim nih? Di sini seperti 4 musim, cuman nyendak define-nya begitu kelihatan kalau di Phoenix area. Tapi kalau pergi ke utara ke Flagstaff di Arizona 4 musim juga sama seperti negara-negara bagian lain. Jadi unik itu di Amerika. Jadi bagian utara sama bagian selatan beda sekali cuaca. Makanya orang juga berbeda karena cuacanya beda. Dan di sini ya banyak juga national park. Dulu waktu Presiden Teddy Roosevelt, waktu dia presiden, dia keluarkan policy untuk setiap negara bagian harus punya national park. Jadi itu makanya Amerika banyak sekali national park karena Teddy Roosevelt. Masih banyak binatang-binatang di sana nih? Ya banyak sekali. Tentu dari lambang negara Amerika kan burung elang, ya. Jadi burung elang itu tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh, semua itu sangat dilindungi karena lambang negara. Tapi umumnya juga ada binatang-binatang tertentu yang dilindungi, dan kalau ditangkap atau diburu itu orang yang tangkap atau diburu masuk penjara, ada fine-nya. Macam di Florida, alligator kayak seperti buaya, tapi ya mulutnya lebih lebar dari krokodil, dari buaya. Jadi dulu di Arizona, di Florida dulu itu dilindungi, tapi sekarang sudah terlalu banyak alligator, jadi tidak lagi dilindungi. Sudah lebih banyak alligator daripada orang kayaknya. Paula, kita ke Paula. Halo. Ya. Paula, kalau di bagaimana kalau di Kanada dengan Anita di Amerika perlakuan masyarakat di sana, atau melihat kan kalau rupa Anita, Paula tentu di sana dianggap mungkin orang asing, ya. Gimana ada tidak, kalau orang kan kalau di Indonesia termasuk di Manado kalau dilihat orang barat, orang Amerika, oh ini bule. Orang malahan orang dari bilang mangkah lihat bule. Ini kalau di Amerika ada bagaimana kalau masyarakat di sana memperlakukan orang, melihat orang-orang dari Asia lah, termasuk gimana? Di sini banyak sekali orang Asia. Banyak ya, macam-macam, karena Kanada ini negara terbuka untuk imigran, jadi banyak sekali orang-orang campur. Ada yang dari Vietnam, Kamboja, ada yang dari India, ada yang dari Filipina. Nah, Indonesia itu cuma sebagian kecil dari Asia yang datang ke sini, karena selain jarak, biaya mungkin, dan kondisi udaranya yang bikin orang Asia itu, atau orang ya khususnya kita orang Indonesia jarang suka ke sini, karena kan jarak waktu tempuhnya juga cukup lama.
Ke Amerika mungkin perlu 12 jam, di sini mungkin perlu 20 sekian jam. Nah, itu yang bikin orang mundur. Aduh, mau ke sana, aduh, siapa di sini itu yang bikin banyak sekali. Tapi kalau perlakuan setelah sampai di sini, kita pertama kali juga begitu. Aduh, bagaimana ya? Ada DP istilah, oh, kaki dong rasis tuh atau apa kan ada orang boleh, oh kita cuma bergaul dengan Ada dia, iya kan? Itu kan yang jadi ketakutan sendiri orang Asia. Mas setelah di sini nyanda, kita masuk di gereja Presbyterian bule yang rata-rata tuh orang putih semua. Welcome, dia sangat terbuka, bahkan banyak membantu. Ya. Terus kedua, ketemu waktu kerja juga kan di sini kita nggak mungkin. Aduh mau jadi tentara rupanita, kita suka sekali nih, mar umur komangto. Nah, umur itu membatasi orang juga apa apa ya kalau mau jadi army atau mau jadi polisi atau mau jadi apa itu juga jadi kalau pendatang satu di satu Kanada biasanya kendala. kerja-kerja apa yang Nah, familiar di bagi Kanada, pendatang? iya, kan kita nggak mungkin badiam, ya kan? Jadi kita cari kerja, tapi kerja di sini itu nggak gampang juga. Jadi kalau orang datang di sini dengan visa turis, itu nggak bisa dapat kerja sebenarnya, karena tidak diizinkan untuk bekerja ilegal. Tapi ada beberapa yang karena proses untuk mengurus di imigrasinya sementara berjalan, ya dia kerja, ya orang bilang kerja yang under table, belum bayar pajak. Di sini ada, tapi nyendak lama. Dan itu semua orang itu nggak mau kerja begitu sebenarnya. Karena di sini ketat sekali peraturannya, polisinya untuk tenaga kerja juga ketat. Nah, akhirnya orang mesti cari izin kerja. Izin kerja itulah yang dipakai untuk kerja di beberapa perusahaan. Nah, perusahaan di sini nyadak juga bisa terima kalau dia cuma dapat izin kerja, kan ada izin kerja yang 1 tahun, yang berapa tahun gitu, yang cuma temporary berapa. Biasanya orang juga orang nggak mau terima begitu karena don tahu oh ini orang nggak lama di sini pasti akan pulang macam begitu Ya. dong. Nah, akhirnya ya kita urus pas sampai di sini ya kita urus semua apa yang jadi persyaratan dan puji Tuhan memang saat ini kita dapat kartu hijau, green card yang memang kita urus itu cukup lama dan itu memakan waktu sampai kita mesti tunggu itu sekitar 4-5 tahun. Nah, sementara proses itu kita harus urus yang namanya izin kerja. Izin kerja itu izin kerja permanen. Nah, disitulah kita coba-coba masuk kerja di berbagai macam job, pekerjaan, perusahaan yang kita start dari satu komunitas Kristen namanya YMCA. Di situ banyak sekali kita belajar dan di situ komunitas orang bule. Nah, di situ kita banyak belajar bahasa, kita banyak belajar dompe karakter, kita banyak belajar apa sih dompe mau begitu. Nah, kebetulan orang bule di situ mau mengajar dengan baik dan dia kasih ajar polang anak harus begini harus begini harus begini. Nah di situ kita merasa ternyata orang diterima gitu, nyanda 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 ada batasan bahwa oh kita karena putih kita karena ini kita karena ini enggak, jadi dorang welcome. Nah di sini enaknya begitu, cuma memang mesti jalurnya mesti jalur yang resmi, misalnya harus ada izin kerja, mesti punya tempat domisili tetap. Nah lucunya kemarin kan kita mesti kemana-mana naik bus tuh. Nah, kalau naik bus itu kan cuma jarak-jaraknya yang dekat. Nah, setelah keluar kota kita mesti ada uh, SIM. Nah, di sini SIM-nya lucu. Kita sampai pernah sharing dengan Nita. Nit, gimana nih Nit? Kita mau ambil SIM, bagaimana caranya? Komdan Nita langsung bilang, ngana itu harus pergi di tempat tes, ngana iko. Jadi di sini kan ada tiga macam SIM. Kalau orang baru datang dia mesti apply yang namanya Jiwan. Itu berarti oh dia masih boleh, dia baru pertama kali dapat SIM Jiwan. Nah, itu nih boleh antar oto sebenarnya. Jadi itu cuma boleh jadi rupa kayak kartu KTP dang. Dia tahu oto tapi belum boleh antar. Baru ada kedua namanya Jitu, tes lagi. Jitu itu seboleh no antar-antar oto di sekitar kota, antar kota boleh.
Mar belum boleh pergi di apa ya highway dang, di jalan besar, Ya, jalan apa dong bilang kalau di itu, jalan tol dang kalau di Jakarta, belum boleh di situ. Jadi cuma antar kota, cuma Manado, Amurang itu belum boleh dang sampai di Gorontalo, belum boleh sampai Makassar, belum boleh. Itu ada SIM tersendiri dang. Nah, kita belajar di situ. Belajar, oh harusnya begini, harusnya begini. Itu dang tuh apa ya? Kondisi-kondisi yang sebenarnya di luar dari kebiasaan. Kalau di Manado kan satu SIM berlaku for semua. iya, Iya. betul. Kalau kita sudah pesim ini, aduh, semua kota tak boleh antar akang oto. Di sini nih boleh. Keluar jo kota ini, so mesti ada SIM begini. Dan itu mesti dites. Tes. Jadi nggak sembarang, oh kita mau ada SIM, SIM tembak. Wah, di sini SIM tembak. Nggak bisa sama sekali. Nah, hal-hal itu. Terus kedua, kalau orang mau kerja, misalnya kita mau kerja, kalau di Amerika mungkin bisa ya, kerja di restoran, tapi kita nggak ada izin kerja, jadi bisa dibayar gitu. Oke lah, cincailah, karena bayarnya nggak perlu pakai pajak. Di sini nggak bisa, mesti bayar pajak. Tiap tahun itu dorang memang mesti minta orang report pajak. Nah, kalau nggak ada pajak, agak susah hidup di sini juga, no. Memang karena orang hidup dari pajak. Di sini benefit kesehatannya bagus. Semua penduduk Kanada yang punya izin kerja, yang selama tinggal di sini itu pasti di cover kesehatannya oleh pemerintah. Ada yang namanya health card, apa ya di sini OHIP ya. Nah itu semua bisa pergi di berobat kemana saja, gratis, free, diberi pemerintah di sini. Nah benefit itu kan timbul karena pajak. Jadi orang mesti bayar pajak. Terus kedua, tapi anak sekolah gitu dia sekolahnya enggak bayar doi sekolah. Terus semua fasilitasnya free. Dari mana semua itu ya? Tentu dari pajak. Nah, kita kerja, kita mesti berkewajiban bayar pajak karena kita ingat, oh kita terima kesehatan, kita pe anak ke sekolah gratis. Kalau kita nak bayar pajak, apa kata dunia tuh? Jadi so mesti bayar pajak teratur, so mesti Itu maintain pajak mahal semua. nggak? Pajak kalau di sana. Kalau hitung-hitung ya dari semua pendapatan 20% habis tuh pajak. lumayan besar. Mar kita ini masih tergolong biasa. Kalau Tompe Komdanita kita sampai kaget, bayar pajaknya sekian. Itu Amerika, bayangkan itu. Kita ya cukup nyaman lah di sini. Terus kalau kerja di sini juga orang mesti punya license. Jadi kalau misalnya kita sekarang kerja di salah satu perusahaan yang mengelola makanan, industri makanan. 5 tahun yang lalu kita kerja di industri makanan yang processing ayam besar, ayam turki. Nah sekarang kita di processing ayam yang lebih kecil dari satu perusahaan besar Amerika yang ada di Kanada. Dulu perusahaan Kanada, memang betul-betul Kanada. Nah di situ orang minta license. Polang Anda punya license nggak? Bayangkan itu, so ada izin kerja dong masih minta lagi, nggak ada license, nah apa? Kita mesti ikut kursus macam-macam. Jadi kita mesti lengkapi kita lepe diri ini dengan berbagai macam kursus. Ya, selain kursus apa ya namanya ada yang kayak food handling. Jadi kita itu pantas untuk kerja di satu perusahaan makanan karena kita punya license food handling. Jadi kita bisa menangani makanan secara baik sesuai standar Kanada. Nah, itu mesti ada. Terus belum itu sertifikat kebersihan, sertifikat macam-macam. Jadi kita total di sini sama dengan sekolah ulang punya 9 sertifikat. Itu baru yang memang betul-betul kita ikut. Yang ada online itu sekitar 30. Aduh, kita bilang aduh ini pusing. Jadi memang di sini memang perlu selain diri perlu ada harus komplit orang apa ya izin-izin dang. Dan orang pengetahuan, orang pendidikan juga harus komplit. Nah, itu uniknya. Jadi ya senang sekali sebenarnya hidup di sini karena kita bisa dapat sesuatu yang baru, ya kan? Sesuatu yang di Manado sendiri. Aduh, yang penting kita sekelar Beda sekali di sarjana. Manado. Nah, di Manado kita sekelar sarjana. Oh, kita pengen jadi ini. Kita capai, itu bisa, itu tanpa license pun sudah. Pokoknya modal ijazah kita boleh melamar kemana-mana. Di sini enggak, ijazah itu nomor sekian, mar license contoh
ini apa montir, misalnya tukang backing auto, servis auto itu nih boleh korek auto kalau ada license. Misalnya kayak Tompe Komandanita, dia nurse, tapi kalau nih ada license nih boleh kore apapun di sini. Jadi itu semua memang mesti ada DP license, mesti ada DP izin yang sah sesuai standar Kanada. Itulah yang apa ya, yang menyenangkan di sini karena kita kejar terus tuh dia, kejar terus. Baru untung kesiang masih muda, no. Jadi masih boleh tapasa di pikiran. Mar sadikile ini so lansia. Sadikile so mesti retired nih. Di sini juga masa pensiunnya 65 Seru tahun. juga ya, seru juga Bu Paula ya. Seru, karena Ini itu yang bikin kita nggak sangka, wah, semua 6 tahun kita di sini, terlalu lama komang di sini. Nah, kemarin ada rencana, misalnya mau kemana, ke Nita misalnya gitu, tapi mesti baku tunggu lagi dengan izin yang diberi perusahaan for, oke, ngana pergi, ada orang ganti gitu. Jadi itu mesti apa ya, mesti ada rencana matang juga. Dalam 1 tahun kita cuma bisa meninggalkan pekerjaan sekian, dalam 5 tahun kita bisa meninggalkan sebulan begitu. Nah itu tuh step-step yang di sini memang mesti orang lakukan, dan itu yang baking orang nyenda sadar, wah, so 5 tahun kita di sini, so 6 tahun kita di sini gitu. Itu hal-hal yang menyenangkan, yang biasanya lain kali kalau ya makanya Facebook, Instagram dan semua media sosial kita buka karena rasa kangen itu. Aduh, so bagaimana teman-teman di sana? Dan kedua, ya masih bisa komunikasi. Kayak ini kan melalui Facebook, Deng Tape Bung Aswin, Deng Tape Komandan Nita juga melalui Facebook. Lain kali, hey, aduh kita lain kali, Nit, nggak ada punya Rica di sana kan? Ada cookies nastar kan di sana? Komdan kirim langsung tunggu kan tiba-tiba kita sudah pa stroke ambil di sini, ya ampun, tapi buka Rica segala bumbu dengan nastar Manado. Itu yang bikin apa ya, happy di sini loh. happy ya. Artinya dengan keadaan sekarang, teknologi juga membuat orang rasa kangen bisa terobati juga ya, karena kayak sekarang orang boleh bincang-bincang seperti ini dengan minimal ini mungkin dengan membuat jarak lebih dekat, no? Itu di lebih dekat tanpa batas. Ini Bu Nita gimana? Mau dengar dulu Bu Nita. Apa kota itu? Bu Nita, so panjang so kita bicara nih. Paula kita panjang lebar ya di ini. Di Amerika kira-kira selain yang sudah diutarakan tadi, kira-kira apa yang menyenangkan, kemudian apa juga yang menjadi kendala-kendala, apalagi orang Asia, orang Indonesia, yang beda kultur. Kalau di Amerika, kalau menurut kita, ya ada orang bilang ada rasisme atau apa. Tapi kalau kita sendiri secara pribadi belum pernah alami. Justru justru kita beruntung karena prioritas misalnya waktu mau masuk S1 di sini, karena untuk bisa ya seperti Paula bilang tadi ya, supaya bisa maju dalam karir dan semua, bisa lebih banyak opportunity, harus ke sekolah lagi kalau di sini ya. Kalau tidak ya agak susah. Struggle-nya dari bawah itu sangat susah. Jadi kita sekolah S1 dulu waktu baru mau masuk, justru karena being minoritas perempuan dari Asia itu, biarpun orang Asia terbesar di dunia populasinya, lebih dari 50% orang Asia kan di dunia, tapi di Amerika Halo, Bu Nita. Halo. Nit, putus, Nit. Putus kan, tidak dapat dengar kan? Supaya bisa punya sudah sama levelnya itu,
orang minoritas dapat prioritas. Jadi kalau misalnya kita ada orang kulit putih dengan kita yang bersaing, kita yang bisa terpilih karena kita minoritas. Nah, jadi begitu ada keberuntungannya sebagai minoritas di Amerika bisa ahead dari orang yang mayoritas. Jadi waktu kita masuk sekolah dapat akomodasi being orang minoritas, bahasa Inggris bukan bahasa utama. Jadi guru-guru profesor di S1, S2 mereka kasih extended time. Jadi ada tambahan waktu untuk homework, untuk semua assignment dapat extra time. Dan mereka juga selalu tanya, are you okay? Are you doing okay with your school? Is there anything we can do to help you? Jadi banyak sekali bantuan. Harus kalau ada yang mau datang ke Amerika, jadi jangan pasif ya, harus aktif. Jadi tanya ke orang-orang, is there anything that you can do to help me? Dan biasanya mereka selalu mau bantu. Dan itu bagusnya di Amerika. Semua orang suka bantu. Jadi tidak istilahnya apa ya? Macam kalau terang di mana ada bilang nanti baku tongka. Jadi di Amerika semua orang justru suka sekali bantu orang, apalagi orang minoritas. Memang ada 1-2 orang mungkin yang tidak bagus, tapi umumnya orang-orang di sini sangat baik sekali buat orang asing yang baru datang, baru mulai hidup mereka di Amerika. Jadi banyak sekali opportunity, banyak sekali peluang selama itu orang mau bekerja. Jadi waktu sekolah itu seperti saya bilang tadi, jadi banyak sekali dosen-dosen kasih bantuan karena mereka tahu bahasa Inggris bukan bahasa utama, jadi dapat extra time. Begitu juga kalau tes dapat akomodasi. Masuk S2 juga dapat beruntung karena jadi suami saya dan saya melamar aplikasi ke sekolah yang sama. Saya diterima, suami saya tidak diterima, padahal dia lebih pintar dari saya dan bahasa Inggrisnya juga excellent, of course orang Amerika. Tapi karena dia kulit putih, sementara saya yang minoritas, saya yang dapat prioritas. Jadi dia harus melamar ke sekolah lain. Jadi itu untungnya sebagai minoritas. Jadi dapat peluang lebih besar. Terus kerja juga, seperti saya bilang tadi di Amerika ada istilahnya equal employment opportunity. Jadi perusahaan-perusahaan harus punya kuota orang minoritas. Jadi setiap perusahaan harus punya sekian number orang minoritas bekerja untuk mereka. Nah, sebagai orang minoritas, tentu saja saya dapat peluang untuk bisa dapat pekerjaan lebih besar daripada orang mayoritas. Jadi kalau saya melamar, misalnya di rumah sakit, mereka harus penuhi kuota orang minoritasnya dulu sebelum dia terima yang kulit putih, yang mayoritas. Jadi makanya kalau di healthcare itu di Amerika bilangnya itu umumnya penuh dengan orang-orang Asia, banyak orang Filipina, orang Indonesia kan tidak terlalu banyak, tapi Filipina sama India, orang Cina paling banyak di healthcare. Jadi kalau di sini umumnya dokter-dokter itu punya nama India atau nama Cina atau nama Filipina. Yang lainnya orang-orang kulit putih, tapi tidak heran kalau punya dokter namanya nama India atau nama Cina. Itu umumnya orang di sini healthcare di Amerika kebanyakan di Asia. Seperti di Paula bilang healthcare di Kanada gratis. Kalau di sini tergantung income ya. Kalau income-nya istilahnya low income, jadi setiap orang yang low income itu mereka dapat asuransi kesehatan gratis dari pemerintah. Istilahnya kalau untuk negara bagian atau state itu istilahnya Medicaid. Untuk pemerintah federal dia kasih Medicare. Medicare untuk semua orang di atas umur 62 tahun. Jadi kalau sudah 62 tahun ke atas itu pun dapat asuransi kesehatan gratis, istilahnya Medicare. Tapi kalau masih muda dan income di bawah low income, ya, jadi dia itu dapat Medicaid. Setiap negara punya program Medicaid sendiri. Jadi itu agak beda-beda. Mungkin di California punya extra, di New York ya Medicaid-nya lebih bagus dari negara-negara bagian lain karena mereka
mereka punya lebih banyak funding, jadi depend on the negara bagian. I think that's about it. Anything else? Oh, Bu Nita, gimana kalau di Bu Paula kan di Kanada mungkin komunitas orang Indonesia atau orang Asia kan lebih sedikit ya. Kalau di Amerika kan lebih banyak ya. Gimana pergaulan hari-hari, mungkin ada organisasi kawanuanya. Gimana komunitas kawanua atau orang Indonesia di Amerika? Maksudnya pertemanannya kan lebih ini kan. Halo, Nita? Bu Nita, dengaran? Oh, sorry. I think audio is. I don't know what's going on with audio. Hello. Bu Nita, gimana Sorry, pergaulan bisa diulang lagi? dengan Indonesia di atau kawanua, di khusus kawanua kan misalnya mungkin di gereja atau di ada janjian ketemuan atau gimana? Oh iya. Kalau di Amerika banyak orang Manado, orang Indonesia, orang Manado. Di hampir semua negara bagian banyak populasi. Kalau bandingkan dengan Kanada ya. Waktu saya tinggal di Seattle itu banyak sekali orang Manado. Di Arizona tidak terlalu banyak orang Manado, tapi banyak orang Indonesia dari Jakarta, dari Jawa, Sumatera. Itu ada kan ada wadah orang organisasi kawanua jalan. Oh iya. Di Seattle ada 3 mungkin organisasi kawanua. Di Arizona kayaknya tidak ada organisasi kawanua, tapi ada organisasi Indonesia. Tidak formal ya. Jadi orang Indonesia di sini cuma suka kumpul-kumpul aja. Jadi bikin acara, baku telepon, baku bilang, hey, tenang membaking makan-makan. Jadi pergi ke rumah-rumahnya orang-orang Indo, bisa makan makanan Indonesia. Bu Nita, kalau anak-anak masih tahu bahasa Indonesia, masih tahu bahasa Manado? Kita cuma satu, dia mengerti sedikit sekali. Bahasa Inggris cuma. Ya. Paling dia mengerti lapar. Iya, atau nomor 2. Deng, kalau di Kanada sini Donja bilang, tapi anak-anak ini cuma mengerti 1, 2, 3. Nito aku Oh, suka bukan sekali. maksud nomor 2 mau toilet, nomor 2. Oh, nomor 2 toilet. Iya. Halo. Gue tapi audio kayaknya aneh deh. Tadi kan mungkin ini terakhir ya bincang karena waktu. Sorry, kita audio kayaknya off. Ya, dan Tribuners tentu banyak hal ya yang boleh kita dengar ya. Saya berharap mungkin dari bincang-bincang ringan ini, apalagi kawan-kawan yang mendengar orang Manado, banyak yang ada di Manado, ini boleh cerita-cerita ringan ini mungkin boleh menginspirasi warga kawan-kawan yang ada di mana saja. Sama di itu tentu untuk kalau merantau sama dengan di Manado. Kalau merantau ya, seperti tadi ada tadi lebih harus menghargai kebiasaan di negara yang dituju ya, tadi seperti di Kanada aturannya dikatakan tadi luar biasa ketat, kemudian ada semua harus ada aturan ya, kemudian disiplin harus diikuti ya. Kemudian tadi yang diceritakan Ibu Nita tentu membutuhkan skill ya, kompetensi, juga keberanian untuk survive ya di negara orang. Dan Tribuner selain tadi ya di Ibu Nita maupun Ibu Paula tadi menginformasikan mereka tetap merindukan Indonesia, merindukan Sulawesi Utara, Manado, dan ya media sosial yang seperti yang ada Facebook dan seperti yang kita bincang-bincang ini tentu
mengobati kerinduan daripada Nita maupun Paula yang ada jauh dari tempat kelahiran, jauh dari tempat kelahiran. Dan Tribuners tentu sangat menarik kita lanjutkan bincang-bincang ini, tapi dibatasi oleh waktu ya bincang ini, dan semoga apa yang dibincangkan ini bisa memberikan wawasan bagi para Tribuners, memberikan informasi bagaimana sih di Kanada, bagaimana di Amerika, bagaimana orang Manado di Kanada, bagaimana orang Manado di Amerika. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ya untuk Nita, untuk Paula, closing statement lah. Boleh Bu Nita dulu, karena kelihatan Nita kemudian terakhir di Paula. Silakan Bu Nita, apa pesan ke orang Manado yang lagi di Manado, apalagi yang lagi nonton ini? Mungkin untuk yang di Manado ya. Jadi baku baku tolong supaya bangun Manado jadi kota yang bagus. Kita pulang Manado berapa kali. Masalah sampah tetap masalah besar yang kita lihat, orang masih buang sampah sembarangan, padahal Manado setiap tahun banjir. Jadi mungkin belajar dari orang personal responsibility ya, kalau di Amerika, di Kanada, di negara-negara barat, setiap orang itu punya personal responsibility terhadap komunitasnya, supaya kalau orang secara pribadinya tidak melakukan yang baik ya terampai komunitas akan jadi baik kan. Jadi belajar dari terampai diri sendiri, ubah dari terampai diri sendiri sebelum terang ubah orang lain. Nanti kalau orang lihat terampai teladan, jadi mereka bisa ikuti. Oke. Mungkin mulai dari small things, like kalau ada sampah di jalan, lihat langsung pungut, jangan biarkan. Jadi setiap orang mungkin jaga dia punya saluran got sendiri, supaya kalau banjir jangan, supaya hujan, musim hujan jangan. Terus buat yang merantau, jangan putus asa, nyendak gampang kalau merantau jauh. Tapi yang paling penting jaga hubungan dengan keluarga dan teman, karena itu bisa jadi sumber kekuatan dan juga dengan untuk setiap orang yang beramal untuk mempraktikkan kepercayaannya masing-masing. Itu sangat-sangat penting sekali kalau merantau. Kalau tidak ada support dan tidak ada kuat landasannya, kadang-kadang bikin mau menyerah ya. Tapi kalau punya teman, keluarga yang support, ya, Bu Paula mungkin ya. Ya. Apa ya? Yang paling baik ya modal dari perempuan Manado yang asal dari Manado itu keberanian. Itu pasti berani. Di mana saja itu pasti sukses. Nah, sukses dan berani itu modal paling utama untuk melakukan 3 hal. Mungkin berkata benar, bertindak benar, dan berpikir benar. Nah, itu efek dari keberanian yang dimiliki oleh perempuan dari Sulawesi Utara, dari Manado. Nah, di mana saja orang berada, pasti itu akan jadi satu patron. Mau di ujung dunia manapun, kalau itu orang bisa lakukan, itu berarti satu kebanggaan. Dan tentu saja orang dua ada di sini itu mewakili sebagian besar perempuan Sulawesi yang ada di berbagai negara, dan orang memang punya komunitasnya yang nyanda putus, tetap sambung menyambung, kayak
kita Deng Pembendanita itu berteman dari masih kecil, dan juga orang punya teman-teman lain yang ada, Bung Aswin juga tahu, orang punya satu komunitas grup yang ada di WhatsApp maupun Facebook yang saling support, saling mendukung, karena itu penting for torang pe kepercayaan diri. Nah, itu hal-hal yang mulai dari awal orang bangun supaya bisa di mana saja orang bisa bisa sukses dan terus melakukan hal-hal yang baik, dan jangan lupa selalu berdoa, karena kekuatan yang paling utama itu kekuatan doa. Di mana saja orang berada itu pasti tabuka DP jalan, banyak sekali berkat yang orang terima. Karena di ujung dunia manapun, ya enggak semua orang baku kenal, ya enggak semua. Jadi ada hal-hal yang serba baru, dan tentu orang-orang yang orang temui juga baru. Tapi kalau orang punya kekuatan yang melebihi dari semua itu, tak kira di mana saja itu orang pasti stabil, eksis. Begitu toh yang kita bisa bicara dari pengalaman yang ada. Begitu Bung Aswin. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik cerita orang Manado yang ada di Amerika dan Kanada. Dan tentunya saya Aswin Lintang dari Studio Tribun. Terima kasih pada Ibu Paula Sinyal, juga Ibu Nita yang sudah menerima undangan untuk bincang-bincang di acara ini. Dan sekali lagi terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Sampai Bakudapa. Bye. Terima kasih.